Itu waktu pas proses belajarnya itu apakah beda sama yang lain apa gimana? Jadinya susah banget. Waduh. Aku di sekolah dibully. Coba pukul aku. Aduh, aku takut. Aku Pukul takut aku. aku patah taruh ya. Pukul kamu. Try to punch me, right? Gimana? It's just a normal punch. Gak bisa. Coba pukul aku. Gak bisa. Try to punch me, yeah, right? Yeah. Now, see, actually, try. Jangan apa-apa, coba. Hey everyone, welcome back to Safe Space Podcast. It's me Agatha Chelsea. Hari ini aku kedatangan bintang tamu yang masih muda, pintar, dan sama-sama jurusan psikolog sama kayak aku. Ada Aska. Hai Aska. Congratulations ya. Terima keterima di UI. kasih. Ya, aku juga nggak tahu gimana caranya aku dapat, tapi iya. Jurusan psikolog ya? Psikolog juga Kenapa? sama kan? Sama ya? Kenapa kamu ambil psikologi? Aku ambil psikolog karena, firstly, karena papa kan juga psikolog. Oh, psikolog juga. Papa juga psikolog. Oke. Dan just like you, aku suka bacain orang. Oh, oke. That's the thing. Oke. Like, aku suka baca orang. I like to Understand people. ngerti orang lebih, you know. I like to understand people more. Okay. Dan juga, I think psikolog itu sedikit lebih gampang daripada yang lain. Maybe because you're smart. Thank you. Oke, lebih gampang dibanding apa dulu nih tapi? Kayak for example kalau FH, Oke. hukum atau medicine atau apa, kan it's a little bit easier, lebih relaxed. Karena kalau dosennya marah-marah kan nggak boleh itu. Benar, ya kan? karena kan mental Yeah, health ya. Mental health semuanya. Jadinya dosennya itu very great. Oke, Very great. baik-baik ya Baik-baik. semua ya. Itu kenapa aku suka. Tapi kenapa pilih UI? Karena dulu aku mau pergi keluar. Oke. I wanted to go out. Ke negara mana dulu? Ke negara, ya mana aja sih. Oh, mana aja, oke. Honestly, anyone. Tapi terus setelah itu aku pikir kayak kalau aku pergi nanti kru aku sama siapa? Oh, solidaritas banget anaknya ya. Ya kan, kru aku sama siapa nanti aku karena aku hebat banget. Oh. Dan- Oke. Terus nanti kru aku harus sama nada. Itu mah lebih susah. Iya enggak. No, I'm just kidding. Oke. Tapi lebih karena cuman aku lebih mau kerja dulu Dia mau aja. kerja dulu, jadi makanya pilih di Indo. Kan di UI ada 2 tahun di sini, 2 tahun di luar. Programnya ya? Programnya Ada. I see. International KKI. Oh, oke. Iya. Ya nanti aku ke Australia. Australia same as me ya? Same as berarti you. Australia. Tapi aku ke Queensland. You went to Melbourne, ya kan? Iya, jadinya aku ke Queensland. Queensland. Tapi persiapan kamu masuk UI kayak gimana? Soalnya kan maksudnya UI itu diasumsikan sebagai universitas yang susah gitu. I went through CIMAC. Oke. I had to study for that. Yang paling susah mungkin yang matematikanya. Matematika? Yeah. Karena you don't like math? I love math. Okay. I love math. Yang waktu aku di high school, sebenarnya matematika aku is good, bagus. Tapi karena kan in CIMAC there's English, terus ada matematika. English aku kan udah good. It's your first language It's my kan, first language. basically. It's like English is my first language. Terus matematikanya cuma ya susah aja. Oke. I think the reason why CIMAC was easy for me is because like it's meant for people who is Indonesian mainly. Okay. Indonesia is the first language. Jadinya untuk aku tes Englishnya gampang. Gampang Englishnya. I see. Cuman matematikanya aku harus beneran belajar. Cuma kamu dulu high schoolnya international school. International school. Oke, berarti IB atau IB. Iya, jadinya di situ kan semuanya bahasa Inggris. Bener. Itu kenapa bahasa Indonesia aku jelek banget. You're doing okay. I'm doing okay, You're right? doing okay. More or less, ish, kind of. Iya. I'll take it. Iya. Terus kamu kan masuk UI bareng sama Kak Sabrina nih. Kalian emang ngeplan buat masuk UI barengan atau kayak gimana? Enggak, jadinya dia kan dapat S3. Aku harus kelihatin ini karena aku lupa semua hal. Oke. Ya, S3. Terus it just so happen aku juga ke UI. Oke, kebetulan aja Kebetulan berarti. aja. Jadi aku sebenarnya nggak pernah lihat dia. I've never seen him karena aku kan di Depok. Dia di yang another place. Beda kampus ya Beda berarti kampus. ya? Yeah, exactly. And so like I have my own friends, she has her own friends. It's just good for publicity. Oke, fair enough. Cuman karena keren doang kan.
Semua apa namanya all the family dapat ke UI, tapi Nada enggak. Belum. Nada belum. Nanti mungkin ke UI juga. Nada belum. Papa juga enggak. Enggak, tapi Papa udah PhD. Udah PhD. Papa udah PhD, jadinya ya dia udah lebih pintar daripada semua kita. Coba kamu mau ambil sampai PhD apa enggak? Enggak. Jadi S1 dulu aja. Aku S1 dulu. S1 dulu. Itu thinkingnya terlalu future. Iya sih. I have different ambitions. I see. Jadi S1 dulu lah ya. S1 dulu. Aku sebenarnya S1-nya it's like a backup plan, Okay. Karena aku lebih. What's your main plan tuh? My main plan is to get punched for money. Jadi apa nih? Atlet gitu? Athlete, exactly. Okay. Aku mau pukul-pukulan untuk uang. Untuk uang, oke. Jadinya kalau aku tinju atau apa, babak belur, mungkin ke hospital untuk uang. That's great. Okay. That's good. your end goal. That's my end goal. Okay. I just wanna be famous for fighting. Okay. Makes sense, ya. Cuman, how's uni life so far? Do you like it or? I think it's great. It's great. I made a lot of friends already, and my lucky thing is that I had a lot of friends yang aku udah tahu. Okay. Jadinya kayak, for example, dari sekolah yang dulu aku, dari apa namanya, high school aku, dari SMA aku, mereka juga ke UI. Barengan jadinya. Barengan, iya. Jadinya kayak karena mereka juga ke UI, aku udah tahu banyak orang di situ. Oh, I see. And then after that, orang-orang di sekolah juga nice banget. Okay. Exactly. So I'm like, I'll just talk to everyone. Terus udah dapat banyak teman-teman. And I think it would be harder for you actually. To make friends there. Yeah, karena you went to Australia straight away kan. Straight away. Jadinya udah nggak terlalu, you didn't know anyone, nggak tahu siapa-siapa. Benar sih. How was yours? Cuman waktu aku ke Aussie tuh, kan aku ke Melbourne ya. Melbourne tuh banyak Indonesians juga sih. Jadi makanya ada kayak PPI gitu-gitu yang membantu aku buat bersosialisasi gitu. Plus aku tuh kesana college dulu setahun kan. So I met kayak many international students yang lain. Jadi makanya banyak temenan. Gak cuma nama Indo doang, tapi ada Singaporeans, Malaysian, dan lain macam sebagainya. Makanya pas aku masuk uni, temennya udah meskipun beda majors ya, cuman udah ada banyak teman gitu. Do you join any clubs di situ? Clubs apa nih? Kayak any clubs or businesses or? Enggak sih. Cuman aku pokoknya ya itu masuknya ke perkumpulan PPI tersebut. Terus sebenarnya kalau di sana ada juga kayak semacam OSIS-nya juga ada gitu sebenarnya. Cuma aku nggak join sih. Tapi nggak ada ospek kan? Nggak ada. Ada orientation aja. Orientation yang purely cuman kayak ini daerah sekolahnya seperti ini, gitu-gitu doang. Iya, aku juga nggak join club. Nggak join, oke. Kayaknya nggak ada klub yang mau aku sebenarnya. Tapi ada banyak kan sebenarnya. Ada banyak klub. Di UI banyak klub. Yeah. Karena ada kayak yang bodybuilding atau boxing atau apa. Kan tapi pikiran aku kayak I prefer lakukan sendiri aja. Oke, daripada join. Karena aku udah banyak teman yang I already have a lot of friends there. Aku nggak terlalu butuh socialize, I don't have to socialize that much. Oke. Temannya udah banyak. Temannya udah it's okay. Ya nggak banyak, tapi kayak udah oke. Udah oke. You have enough friends lah ya. Exactly. Jadinya aku cuma mau ke situ, study, dapat grade yang oke lah. Oh, grade ya. Terus sudah. Oke. So far udah belajar apa aja di psikologi? I did neuroscience. Sama kan? Yeah, neuroscience. Jadinya aku neuroscience, sejarah psikolog, and then aku juga here's the thing that's interesting. Yang kan papa aku juga psikolog. Ini yang dia bilang nggak ada di zaman dia. Aku harus belajar tentang essays. Essays seperti kayak karena sekarang kan udah ada banyak ada apa namanya ChatGPT, things like that. Jadi kita sekarang harus belajar tentang itu. Kayak essay writing? Writing, gimana cara pakai AI. That's interesting. Exactly. How to use AI, apa yang kamu nggak bisa lakukan pakai AI, and like academic purposes. Like for example, making an entire essay cuma pakai AI doang, itu kan nggak boleh. Nggak bisa ya, nggak boleh. Tapi mereka ajarin kita gimana caranya untuk pakai AI yang benar. AI itu lebih untuk tolongin essay-nya. Lebih buat research pertama research gitu pertama atau untuk tolongin aja. Tapi to check your structure gitu. To check structure-nya, to check grammar-nya, check semua itu, and that's it. Itu one subject belajar itu?
That's one subject. Oh, really? Exactly. You have to. There's a subject just untuk essay writing doang. Tapi mostly assessment-nya apa? Maksudnya quizzes, exams, multiple choice kayak gitu-gitu. Oh, okay. I can tell a secret. Apa? The secret is people that I don't know why more people don't do this. Okay. Tapi jadinya di pelajarannya kayak biasanya kan mereka ada presentation. Ya. Terus gurunya atau dosennya biasanya kan tanyain questions. Yeah. Nah, mereka biasanya nggak marah tapi annoyed kalau orang nggak bisa jawabin kan. Answer the question. Exactly. Okay. The secret is semua jawabannya ada di presentasi itu. Okay. Jadinya cuma dapetin presentasinya aja. Baca terus bilang aja. Oh, okay. Exactly. That's the hack. That's the hack. Everyone can do it. Aku nggak ngerti kalau kenapa orang-orang nggak lakukan itu. Okay. Jadinya semua orang di my major thinks I'm so smart. Because you can answer. Mereka pikir aku pinter. Tapi sebenarnya aku cuma baca aja. Jadinya kayak mereka tanya sesuatu, oke tunggu sebentar. Oh ya ini. Terus mereka pikir aku pinter. Aku sebenarnya enggak. Okay. Jadi semuanya on the textbook gitu ya? Exactly, right? So like that's the thing. I don't know, man. Oke, karena quite different sama aku. Waktu aku dulu, tiap kali presentation, terus dosen yang memberikan pertanyaan tuh nggak pernah ada di textbook. Oh, So it's more like deeply stimulating questions kali ya. Karena aku ingat banget, dulu waktu aku year 1, ada filosofi kan. Iya. Udah kayak gitu, intinya dia jelasin soal Plato, Socrates, bla bla bla. Terus dosennya nanya kayak, but how menurut kalian, how are you so sure bahwa ini tuh nyata gitu, something like that lah. I think this is just personal question. Okay. My favorite one for philosophy is ethics dan etiquette. Okay. Bedanya apa? Ethics dan etiquette. Ethics and etiquette. Iya. Kalau ethics tuh lebih ini nggak sih? Lebih ke social normsnya. Kalau etiquette lebih kayak actionnya. Action of the ethics. I don't know ya. Okay. Kalau aku nangkapnya gitu. Menurut kamu gimana? So my thing is, viewers listen to this too. Jadinya kalau ethical itu, right? It's more tentang kayak hal-hal yang baik. Okay. You know, like what is morally good. Itu ethics. Itu ethics. Okay. What is morally good. Kalau etiquette, gampang untuk understand karena there's a way to understand it. Basic etiquette is what is good at the moment. Okay, so it's more momentary. Momentary. Jadinya, for example, kalau kamu makan dinner, ya kan, ada sesuatu namanya dinner etiquette, ya kan? Kalau ada dinner, ini ada pisau, ini ada garpu, ada apa? Ya, taruhnya gimana? Taruhnya gimana, pakainya gimana? Itu etiquette. Okay. Itu bukan ethical. Okay, right? That's what my understanding is. And then I said it to the docent, and they're like, "Yeah, you're right." Yeah, you're right. Ethical tuh lebih broad sih. Ethical is more broad. Exactly. Kayak this is controversial, but for example, kalau di masa lalu kan ada slaves, ada slaves. Yeah. Itu bukan ethical kan untuk dapat slaves, tapi etiquette untuk ada slaves. Why? Why is it ethical? Karena masa lalu semua orang punya. Semua orang punya dan juga nggak apa-apa untuk ada slave. But it's not considered ethical. It's not ethical, tapi etiquette. Okay. Karena semua orang punya, kalau nggak punya, it's your problem. Okay. Ya kan? So etiquette itu nggak selalu morally good. Ethical is what morally good. Yeah. Etiquette is not morally good. So it's okay. Etiquette is what kayak di zaman itu apa yang orang-orang pikir itu benar. Di zaman itu. Di zaman itu. Cuma ada nggak particular philosophy that you really like? That one is really interesting. Oh, okay. Ethical etiquette is very interesting. Juga I think ada something about Plato's cave. Okay. Allegory ya? The allegory, cave allegory, you know about it? Yeah. The cave allegory is very interesting. I learned a lot about that. That's the thing. Aku sebenarnya lebih, okay, this is bad. jangan ikutin ya. Tapi aku sebenarnya nggak terlalu peduli tentang ajarannya. Okay. Aku cuma peduli kalau itu interesting dengan aku. If it connects with you atau If gimana? it's interesting. Interesting, yeah. Okay. Jadinya kalau interesting ke aku, I will learn everything about it. Contoh. Like the cave or the ethical etiquette. Okay. You know, like that's for philosophy kayak gitu. Aku belajar semuanya. Okay. Tapi kalau ada hal yang aku beneran nggak peduli, aku nggak akan belajar. Contoh yang kamu nggak peduli apa?
Tapi ada di kuliah kamu? Yang nggak terlalu peduli itu kayak there's some things dari Roman Empire atau hal itu yang aku beneran nggak terlalu peduli. Okay, you don't really care. It's important, penting, tapi aku cuma nggak terlalu interested in it. Jadinya aku masih belajar, aku cuma belajar untuk pass. Formalitas aja, gitu ya? Formalitas aja. I see. Jadinya, tapi yang kalau ada sesuatu yang beneran aku curious banget, aku akan bakalan belajar. Kamu cari sampai dalam-dalamnya. Exactly. I'm a very curious person. That's nice. thing. That's nice. Karena menurut aku belajar yang paling enak itu belajar yang stems from curiosity. Exactly. That's why I like. Itu kenapa aku suka neurobiology. Because untuk aku, neurobiology itu interesting banget. Oke, apa yang menurut kamu paling interesting dari It's just seeing how kayak otaknya itu ngerja. Benar. Atau how kayak kalau kita mau lakukan sesuatu gimana caranya. Okay. Like how do I grab this? Yeah, how the brain operates. Exactly, ya kan? Kayak apa di body kita harus lakukan untuk aku grab ini. For one simple action. For one simple act. Exactly. How do I grab it? Yeah. You know? It's very interesting. That's why I like it. Yeah. My good thing is that dosen aku ngajarnya dengan allegories as good. Okay. She teaches that hal-hal yang interesting aja. Okay. Gitu. Berarti the way guru ngajar juga ngefek dong. You know, mungkin audiensnya nggak terlalu ngerti, tapi I know you understand. It's like, for example, action potential. Yeah, action potential. Yeah, action potential. Kalau there's an allegory or like an example, it's like flushing a toilet. Okay. Jadinya kalau action potentialnya cuma sedikit, nggak akan lakukan apa-apa. All or nothing. All or nothing. Yeah, exactly. The all or nothing rule. Yeah. Tapi guru aku teachingnya itu seperti toilet. Kalau flushnya sedikit, nggak akan flush kan? Iya, benar. Iya, tapi kalau flushnya fully akan flush. Yeah. Itu action potential. Iya, benar. Kadang dikasihin practical example sama Exactly. lebih gampang. So it's interesting, it's good, I like it. Yeah. It's very interesting. But does your dad help you with when it comes to learning? My dad doesn't care. Ada kayak parent-teacher conference. Yeah. Papa nggak tahu tentang itu. Oh ya. Aku harus jadi orang tua sendiri. Jadi kamu datang sendiri gitu? Aku datang kayak orang tuanya mana? Ini? Saya sendiri. Ini orang tua. Gak, I'm kidding. Tapi kayak, no, but my dad is very active. He's very interested in psychology too ya. Tapi dia cuman kayak interested yang aku interested in. Okay, for example? For example, kayak aku duduk sama dia, terus untuk kayak sejam, 2 jam, kita cuma bicara tentang psikologi. Okay. Kayak gitu dong. Tapi kita nggak bicara tentang sekolah. Okay, so it's more subjeknya aja. Exactly, it's about the subject. So like, I would sit with him, aku duduk, minum air putih, terus cuman bicara dengan dia. Okay. And then for like 1 hour, 2 hour, cuman itu doang, psikologi doang. Psikologi doang. Exactly. Okay. Tapi kita nggak terlalu bicara tentang, oh ya di sekolahnya kayak gimana, di apa ini kayak gimana. Aku cuma bilang, oh ya, jadinya aku pikir kalau kayak gini. Okay. Terus dia bilang, enggak, kalau kayak gini, kayak gitu. Yang dibahas tapi apa sih? Saya salah satu obrolannya. Anything. Like for example, you know how, jadinya kalau I'm teaching them too now. Okay. What is your Instagram thing? Neuron Edu. Neuron Edu, ya. Ini Neuron Edu sekarang. Special guest, Aska Corbuzier. Okay, jadinya kalau reflexes biasanya lebih lambat daripada actions. Ya kan? Bener kan? Reflex, okay. Is that true? Bener nggak? That's what I learned. Reflex itu malah reflex lebih cepat dong daripada action. What I learned is that it's 13 meters per second, while actions is 40 meters per second. Okay. Action apa nih? Action ACI. Like for example, Contoh. kalau aku cuma kayak gini aja, it is 3 times faster. Tapi Daripada? kalau aku cubit kamu, refleksnya cuma 13 seconds. Karena kalau yang aku belajar, refleks itu malah cepet karena dia cuma sampai dia nggak sampai conscious, jadi cuma sampai otak belakang, cuma sampai spinal cord. Okay. That's why refleks itu kita misalnya gini, kita pegang, let's say panci panas, kita pegang, oh panas langsung lepasin. Okay. Karena tanpa kita nyadar bahwa itu panas dulu. Here's my opinion. Okay? My thing is that if I punch you right now, kalau aku pukul kamu sekarang, ya, I'm like, okay. Your reflex untuk block itu lebih lambat daripada aku pukul kamu. Oh iya ya, tapi kan itu
aksi memukul kan dari kamu. Yeah. Refleksi dari aku. No, but the thing is like the way my brain goes to my hand and everything is 40 meters per second for me to go to an action. Dibandingkan Yours, aku from your eyes to your brain is slower. Karena aku harus melihat dari outside stimuli dulu kan, dari kamu. It's a stimuli. Anything that's stimuli, it's slower than. Yeah, betul. Yeah. So is reflex. Touch is fast. It's debatable. Whatever. Okay. Touch is kalau touch itu kayak sedikit lebih cepat daripada looking. Tapi masih slower daripada action. Okay. So what I talk to with my dad is kalau aku pukul papa aku, yang aku mau, tapi ya dia lebih kuat daripada aku, jadi nggak bisa. Tapi kalau aku pukul papa aku, for example, my fist going to him, his reflexes akan lebih lambat untuk block. Ya kan? Tapi gimana caranya boxers bisa block? Oke. Kalau refleksesnya lebih lambat, gimana caranya block? Karena mereka train gak sih? Karena kan sebenarnya our response tuh tergantung. Iya. The neuron firing semakin sering semakin kita aware kan sebenarnya. Jadi kalau justification from neuroscience perspective itu karena udah lebih sering, jadi mereka udah train, udah kebiasaan tahu ini bakal mukulnya ke sini. Based on the cues kurang lebih gerakan kakinya begini, kayaknya dia bakal mukul ke kanan deh misalnya kayak gitu. Jadi kamu train itu lakukan itu. Tapi aku juga train. Terus gimana? Mungkin kalau ini perbandingannya bukan sama yang sama-sama train ya. Misalnya kayak kamu sama aku. Kamu kalau blocking pukulan pasti lebih jago dari aku. Karena kamu udah bisa baca dari orang pergerakannya kurang lebih dia bakal mukul kemana. Sedangkan aku kan enggak. Jadi makanya neuroscience itu menurut aku it's all about repetition. But that's the thing. Tapi kalau ada dua orang yang train, ini boxing, dua orang sama-sama. Terus satu orang pukul yang lain, ya. Gimana caranya ini orang block? Ya kan? Gimana caranya? Karena dia udah train. Tapi orang ini juga train. Terus gimana? Kan trainnya dalam hal apa ya? Dalam hal dodging ini kan. Here's what I think because I was doing boxing. The reason why, even if you're three times faster than me, 3 times faster-nya kan cuma untuk to activate the punch, ya kan? Bukan beneran punch-nya. Kalau kamu pukul aku, try to punch me. Coba pukul aku. Aduh, aku takut. Aku takut aku patah ya. Pukul kamu. Try to punch me, right? Gimana? It's just a normal punch. Gak bisa. Coba pukul aku. Gak bisa. Try to punch me, yeah, right? Yeah. Now, see, actually, try. Jangan apa, coba. Ya kan? See, you punching me is from there ke sini kan? Yeah. So I'm not gonna actually punch you, don't worry. It's like here from here. Yeah. Ya kan? Kalau aku mau block, itu dari sini ke sini. Ya kan? Look at how far away it is. Ya kan? Cuma sedikit banget kan? Your hand movement is very My hand movement is very slow. Tapi if I want to punch you, it's from here to here. Yeah, far away. Jadi waktunya lebih panjang, exactly. Oke, sekarang aku beneran pukul ya. Oke. Geter gue. Oh gitu ininya. That's what I'm thinking. Terus your dad apa? He also thinks the same thing. Karena lebih dekat. Like, I love debates. I love debates. So it's sebenarnya kalau menurut aku berarti lebih ke distance ini kan bukan something to do with the brain, bukan kan? It's not. It is just convenience. Exactly. Kan? That's why. But I love debating those things. Aku suka kalau orang lain punya opini yang lain, aku suka kayak coba debate. Dan I'm the kind of person kalau mereka bilang hal yang benar, aku rela kalah. Kamu bukan yang kayak pokoknya harus aku yang menang. Enggak, I'm like aku akan debate beneran, tapi kalau mereka benar ya oke, udah aku kalah. Udah gitu ya. Benar. Ngerti. And that's the thing I like to do with my dad. Aku kan ENTP. Right? Aku ENTP. Jadinya aku debater. Iya, debater. Jadi aku suka debate banget. Kalau ngobrol sama papa selalu serius apa? Enggak. Kita kan minum air. Minum air. Iya, sebenarnya lebih Sparkling water. Kita minum airnya banyak, kembung. Jadi terus cuman ketawa-ketawa aja. Oh, ketawa-ketawa aja. Jadi obrolannya nggak selalu serius ya? Iya. Salah satu duduk, salah satu di meja atau di floor.
Ngapain tuh di floor tuh? Ya tiduran. Oh tiduran. Ya, kan perahu kembung kan. Oh kembung, Sebenarnya, iya ya. benar-benar. Terus cuma bicara kayak gitu doang aja. Aku sempet kayak dengar dari tim aku ngomong, katanya kamu udah diseleksia, is that correct? Kenapa? Diseleksia. Oh disleksia? Iya. Ya, aku disleksia. Nah, itu salah satu hal yang aku lumayan interested about. Iya, interested about. Itu waktu pas proses belajarnya itu apakah beda sama yang lain apa gimana? Jadinya susah banget. Waduh. Aku di sekolah dibully. Enggak. Enggak kan? Ya, so the entire stick is kalau untuk disleksia kan susah baca. Iya. Ya kan? Untuk ngomong, untuk apa, it's the same. Oke. Sebenarnya waktu aku kecil, aku lebih bagus bahasa Indonesia. Oke. Exactly. Dan English. Terus, tapi aku nggak bisa baca bahasa Indonesia. Oke. Jadi kalau untuk ngomong, untuk apa, bahasa Indonesia semuanya. Tapi nggak bisa baca. Oke. Now, my dad think, karena kan Inggris itu lebih worldwide. Ya kan? Jadinya, you know what? Kita ajarin aja bahasa Inggris dulu. Jadinya aku belajar bahasa Inggris, gimana cara bacanya, gimana semuanya, dengan mnemonic. Oke. Jadinya mnemonic itu seperti kalau ada kata-kata harus associate dengan sesuatu lain. For example, contoh. Ada chair. Kayak chair. Chair itu kayak for example, chair itu C. C itu apa? Kayak C kelihatan seperti K. K itu apa? Kalina, my mom. Oke. K itu mama aku. H itu kayak apa? H itu kayak kursi. Oke. Ya kan, kelihatannya kayak kursi. Ya kan? So the way you learn words itu ini H itu kayak kursi, J-nya mama aku duduk di kursi. Air itu apa? Air itu napas atau apa? J-nya itu mama aku lagi duduk di kursi, napas. Itu gimana aku tulisnya? Oke. Chair. I see. Itu berarti for every word? For every single word I did that. I see. You know? So, there's other examples, but like the chair part is good because then aku ngerti, kalau ada orang yang tulis chair, itu maksudnya kursi. Karena itu mama aku duduk di kursi, bernafas. Jadinya kalau aku baca chair, itu kursi. Kayak gitu. Iya, jadinya papa aku harus ajarin semua kata-kata kayak gitu. Oke. Jadinya setelah itu aku kayak, ini itu maksudnya ini, ini maksudnya ini. Tapi when I'm older, it's lebih gampang. Lebih gampang. Sedikit lebih gampang. Itu juga kenapa itu susah untuk aku belajar language yang baru. So you speak English and Indonesian? Speak English and Indonesian. Aku bisa ngerti English and Indonesian. Tapi kalau aku coba belajar sesuatu yang lain, it's difficult. Karena aku harus lakukan lagi. Harus dari awal lagi. Tapi but now it's a little bit easier for me to understand kata-kata di bahasa Inggris. Nah, karena udah terbiasa. Karena papa aku ajarin aku di bahasa Inggris, lebih susah bahasa Indonesia. Really? Iya. Karena then I have to start from scratch untuk bahasa Indonesia. Benar. Ya kan? Jadinya aku belajarnya bahasa Inggris dulu, terus bahasa Indonesia. Itu kenapa sekarang aku lebih bagus lebih fluent bahasa Inggris. Tapi kalau kemampuan saya ngobrol gitu, berarti kan kamu bisa bahasa Indonesia waktu kecil ya? Bahasa Indonesia tapi nggak cuma ngomong tapi nggak nulis. Iya. Berarti is it the same atau? No, now I can write. Aku juga bisa tulis. Tapi cuma karena aku belajarnya bahasa Inggris dulu, aku lebih natural itu. The good thing is, papa aku juga dyslexic. Emang iya sih, emang inherited sih. Inherited. Jadinya papa aku juga dyslexic. Jadinya dia lebih gampang untuk ajarin aku. Masa waktu dia dyslexic, papa dia enggak. Jadinya susah untuk dia. Yang gampang untuk dia punya photographic memory. Oke. Jadinya apa namanya? Kesulitan dia itu dia dyslexia. Tapi the good thing is dia punya photographic memory, jadinya gampang.
kesulitan aku disleksia. The good thing nggak ada. Jadi aku cuma susah aja. Dia kan photographic memory, jadi cuma lihat udah ingat gitu ya? Dia ingat karena dia ada photographic memory. Aku lihat apaan ini? Nggak ingat dari Nggak apa? ingat ini. Oke. Karena aku nggak punya photographic memory-nya. Ngerti. Nggak tahu itu dari kemana. Mungkin ada. Iya. Tapi interesting. Tapi interestingnya ini sih, kayak aku pernah baca studi gitu. Kalau orang yang dyslexic itu sebenarnya brain activity-nya kan karena kita kan biasa kalau language itu sebelah kiri kan. Kalau dyslexic itu biasanya jadi lebih pakai yang kanan. Yeah. Dan karena itu katanya orang dyslexic itu malah lebih kreatif. Sama problem solving-nya juga bagus gitu katanya. Do you think you are a creative person? I don't know. I think so. Mungkin iya, mungkin. Karena papaku juga. Kreatif ya? Papaku kreatif. Aku juga kreatif. I mean, aku suka pikir aku kreatif. Yeah. I like to think I'm creative. Yeah. Lebih kayak karena kita pakai one half of the otak lebih. Iya, You know? benar. And then because of that, aku bisa pikir hal-hal yang biasanya orang lain susah untuk pikir. You can think outside the box. I can think outside of the box. Yes, Yeah. I think so. I But see. I don't think it's a strength. I think my strength beneran aku pengen tahu aja. Yeah, you're a very curious I'm person. very curious. I think that's it. Yeah. Cuma do you have a message for people yang mungkin dyslexic terus lagi pengen belajar nih, misalnya kayak gitu? Message aku, nggak apa-apa. Dyslexic ya kan nggak apa-apa. Apa susah? Ya, aku juga susah. Iya sih. It's fine. Kalau aku bisa, kalian juga bisa. Jadi orang ini bisa. Iya. Kalau kalian nggak bisa, ya gimana? Pasti bisa ya. Pasti bisa. Ya, just try. Mungkin kalau ada orang-orang yang teman-teman atau apa atau guru yang ngerti, ya bilang aja ke mereka atau apa. Aku pernah ada guru yang bilang, oh aku tahu kamu dyslexic, nanti kita bisa bikin yang lebih gampang, bisa apa. Aku nggak suka itu. Oke, you wanna pengen sama aja nggak apa-apa. Jadi aku bilang ya nggak usah, aku sama aja. Ya grades aku nggak sebagus, tapi karena sebenarnya dyslexia tuh nggak related sama intelligence atau enggak, tapi kayak cuman kalau aku harus baca syllabus aku nggak ngerti katanya. Kayak cuman beda cara belajar aja, something exactly. like that lah. Exactly. Yeah, it's fine, man. Kalau dyslexic terus it's fine. Cuman like just harus belajar cara lain. Kalau aku bisa belajar juga, kalian juga pasti bisa. belajar. Exactly. Oh, nice. Very motivating ya. Motivation. Itu tadi motivasi. Kayaknya enggak tadi. Motivasi, lumayan nah. I'll take it, alright. Oke, sekarang ini kita ditantang sama tim Safe Space untuk main game. Kita main Space Game. Ilmu yang mempelajari pikiran, perilaku, dan proses mental manusia disebut ilmu. Oke. Psikologi. You gotta ring the bell. You gotta hit the bell. What? Put it in the center lah, in the middle lah. Oke. Apakah kepanjangan dari ASEAN? Apa? ASEAN. Association Southeast Asian Nations. Bendera Indonesia pertama kali dijahit oleh Fatmawati. Iya. Tepat pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Siapa yang duluan, telur atau ayam? Warna merah dan putih. Iya. Pertanyaannya, Enggak ada. warna merah dan putih dicampur akan menjadi warna Pink. Pas kamu lah. Ya, aku tahu. Cuma dulu. patung Pancoran. Berada di perempatan Pancoran. Patung ini dibangun pada tahun 1964 sampai 1966 dan dibuat oleh Edi Sunarso. Pertanyaannya, tangan patung Pancoran menuju ke arah mana? Wah, matilah ini. Tangan patung Pancoran menunjuk ke arah East. Berdasarkan pandangan psikologi, cinta terbentuk dari 3 jenis perasaan. Steinberg menjelaskan bahwa cinta terbentuk dari 3 komponen utama, diantaranya intuisi, passion, and commitment. Passion is, disebut apakah 2 orang sahabat saling cinta tapi nggak pacaran? Talk.
TTM. Ini beneran. Demam berdarah atau DBD adalah penyakit yang menular melalui nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Gejala DBD umumnya adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Oke. Ada berapakah gigi dalam satu ekor nyamuk? Gigi lu sekolah? 42. 6. 30, 31, 32, 34. 47 gigi. Itu that was Gigi. jawaban kedua aku tadi. Maksudnya mau jawab itu, maksudnya Iya, tadi iya, kan? iya, Iya. iya. Kota Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatera, sekaligus ibu kota provinsi Sumatera Barat. Indonesia. Boston. Secara geografis, Padang dikelilingi perbukitan. Sebutkan beberapa menu di rumah makan Padang. Rendang, ayam gulai, ayam pop, optak, daun singkong, terus tempe. Telur balado. Yeay. Terakhir ya. Terakhir. Insomnia adalah jenis Aduh, aku punya. tidur yang terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan atau tidak bisa tidur. Ya kalau aku bisa jawab. Disebut apakah tidak bisa tidur karena banyak pikiran? Benar. Apa? Disebut apakah orang nggak bisa tidur karena banyak pikiran? Anxiety. Insomnia. Nggak bisa pikiran. Overthinking. Ya. What? Aku punya itu. Kok aku nggak tahu? Overthinking ya? Yeay. I was diagnosed dengan itu. Aku punya itu. Yeay. Thank you so much, Kok aku nggak Aska. tahu? Tunggu sebentar ini. Nanti next kita main game lagi soal insomnia ya. What? Bro. So much my Siapa yang Space suruh Podcast. sini? Jangan Ya lupa untuk ampun. like, share, dan Ya, subscribe. ini. Thank you so much, Aska. Thank you. Siapa itu? Kamera itu ya yang bikin. Aku boleh, tunggu sebentar ini. Mana ini?